Saya ingin menyapa kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di JKI Pondok Daud ini. Semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Belum semuanya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sepanjang hari ini saya boleh mendapat kesempatan yang luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang saya beri tema New Creation, New Words. Ya, New Creation, New Word. Ciptaan yang baru berarti kata-kata kita juga baru. Jadi ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan yang baru, orang-orang yang mengalami proses kelahiran baru, kata-katanya ini juga harus bisa dibuktikan. Setuju tidak Bapak Ibu? Cara kita ngomong, berbicara. Nah, nanti kalau saya mengatakan tentang hal berkata-kata, itu bukan cuma lisan saja, tapi juga tulisan. Sekarang kita ini di era medsos. Bagaimana kita menggunakan kata-kata lisan dan tulisan kita ini supaya bisa mengekspresikan bahwa kita ini adalah pribadi yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat sekarang ayat 16 dan 17 dari Kolose pasal 3. Dikatakan hendaklah apa Saudara? Perkataan siapa? Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang percaya katakan apa? Amin. Ya. Jadi saudaraku, perikop ini ditutup di ayat 16 dan 17. Jadi orang yang mengalami new creation, ciptaan yang baru, dia harus bisa menunjukkan dalam hidupnya ada yang namanya perkataan Kristus. Perkataan yang membangun, perkataan yang menegur, mengajar. Mulut kita ini penuh dengan nyanyian mazmur, ya, puji-pujian, nyanyian rohani. Dan dikatakan juga mengucap syukur. Saya enggak melarang ya saudara nyanyi lagu-lagu sekuler, lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang kekinian, anak-anak muda silahkan. Tapi kita harus tahu liriknya tuh harus kita ngerti dengan baik. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Dulu tuh ya ada lagu begini, enggak tahu ada yang masih ingat enggak? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Itu kalau terus Tuhan dengar amin. Sejak itu kita leleng saudaraku. Lah dilumpuhkan pikirannya. Ngerti enggak maksud saya? Jangan sembarangan loh Bapak Ibu. Jangan sembarangan. Ya. Jangan ikutan tren yang enggak genah gitu loh ya. Nyanyi lagu-lagu yang hanya sekedar enak melodinya. Bahkan ya, maaf, saya juga selektif dengan lagu-lagu rohani zaman sekarang. Karena banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan oleh pengarangnya sesuai dengan kondisi yang dia alami. Karena lagi susah, lagi banyak masalah, menciptakan lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan liriknya, menurut saya kurang pas kalau dinyanyikan dengan jemaat. Karena lagu itu backgroundnya diciptakan oleh sang pencipta dengan kondisinya dia. Yang sedang susah, yang sedang dalam beban berat, saudaraku. Sehingga lagu-lagu itu kadang saya berpikir kurang pas kalau dinyanyikan
bersama-sama. Saya mengurangi lagu-lagu di gereja kami yang cenderung hanya untuk memuaskan emosi kita. Memuaskan perasaan kita. Ya, saya nggak perlu terlalu detail ya, lagunya seperti apa lalu saya nyanyikan. Tapi kadang kalimat-kalimatnya tuh kurang pas. Seperti sekalipun nanti gunung tidak berpindah. Saudara, saya yakin kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita katakan gunung itu terbantun ke dalam laut, nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ngerti ya maksud saya, saudaraku? Itu buat kami, terserah kepada masing-masing gereja punya policy, kebijaksanaan masing-masing. Tapi buat saya kurang pas ya kita nyanyiin bersama-sama. Ada lagi ya dikatakan walaupun doaku tidak dijawab, saya percaya Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Sekalipun jawaban doa yang akan kita terima, Tuhan bisa jawab ya, bisa jawab tunggu, bisa jawab tidak. Tapi semuanya pasti untuk kebaikan kita semua. Ya, saudara harus bisa membedakan. Tidak menjawab doa, ya atau sampai di kalimat itu aja. Tidak menjawab dan menjawab tidak, itu berbeda. Berbeda Bapak Ibu. Misalkan ada orang telepon saya lihat, saya diemin. Itu artinya saya tidak menjawab Bapak Ibu. Betul nggak? Saya tidak menjawab. Tapi kalau orang itu telepon, lalu saya terima, dia ada permohonan sesuatu, saya bilang maaf ya, saya tidak bisa. Berarti saya menjawab tidak. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau yang pertama tadi saya tidak menjawab, saya biarin. Saya lagi nyetir mobil, saya tidak menjawab telepon itu. Tapi yang kedua, saya angkat karena saya tidak bisa, saya bilang tidak. Saudara, saya percaya Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Seandainya Tuhan menjawab tidak, pasti juga untuk kebaikan kita bersama. Karena ada kalanya kita tidak tahu apa yang kita minta itu mungkin membahayakan hidup kita di masa yang akan datang. Maka Tuhan berkata tidak. Jadi saudaraku, hati-hati dengan kita menyanyikan puji-pujian hari-hari ini. Karena banyak pengarang lagu-lagu rohani hanya untuk supaya diterima di market, terima di pasaran, lagunya mendayu-dayu, enak didengar supaya laku. Penjualannya supaya bisa banyak didengar di Spotify, di YouTube Music. Bapak Ibu, mari kita sepakat bersama-sama menjadi ciptaan yang baru. Itu juga berarti kita memiliki kata-kata yang baru. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, ucapan mulut, bibir, lidah kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ada new words, ucapan kata-kata yang baru. Dulu yang suka misoh-misoh, dulu yang suka caci maki, bertobat Bapak Ibu. Jangan ngaku-ngaku kita punya jati diri sebagai ciptaan yang baru. Tapi kalau ucapan mulut kita ini sembarangan, orang gak akan percaya kita ngaku ciptaan yang baru. Mereka enggak mendengar perkataan Kristus dalam hidup kita. Yang kita dengungkan, yang kita ucapkan, yang kita gemakkan kata-kata yang sia-sia. Tapi kita mengaku sebagai ciptaan yang baru, orang enggak akan percaya. Saudara, pada waktu saya bertobat umur 23 tahun, pada waktu itu saya masih kuliah di Petra, Surabaya. Salah satu pergumulan saya, tadi di ibadah yang kedua, saya sampaikan itu soal temperamen saya, karakter saya. Saya ini orangnya gak kenean kata orang Surabaya, saudaraku. Gampang tersinggung, gampang marah. Istilah sekarang sumbu pendek, sudah tahu istilah sumbu pendek ya. Kalau bom itu sumbunya pendek, saudaraku. Kena nyala api sebentar aja, duar meledak, saudara. Nah itu saya dulu.
Orangnya gak kenaan saudaraku, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau sudah marah, nah ini mulut ini Bapak Ibu. Gak ada remnya. Kalau mau ngomong apa, misoh apa, aduh, keluar gitu aja saudaraku. Bahkan di kelas gitu ada teman yang ganggu saya, yang merugikan saya. Saya tak misoh itu sudah kayak makan nasi sehari-hari Bapak Ibu. Tapi saya sadar itu enggak boleh, enggak bisa dipertahankan. Pada waktu saya mengalami revival secara pribadi, saudara, saya berdoa yang pertama, perubahan karakter. Saya enggak doa, Tuhan aku mau jadi pendeta, aku ingin jadi WL. Enggak pernah terpikir bahkan saya jadi hamba Tuhan hari ini. Doa saya cuma yang pertama, Tuhan ubah karakterku Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, bahkan diri saya sendiri enggak mencintai, saya tuh enggak suka dengan diri saya sendiri. Saya tahu ini enggak baik, tapi saya enggak bisa lepas. Saya bahkan benci dengan diri saya sendiri. Kenapa saya jadi begini? Saya mengalami struggle yang luar biasa. Karakter saya. Yang kedua, mulut saya. Maka ketika saya mengalami lahir baru ya, saya mulai berproses. Tidak mudah memang. Saya buat janji dengan Tuhan dan diri saya sendiri. Pokoknya kalau sampai keceplosan ngomong yang jelek-jelek lagi, saya tampar sendiri mulut saya ini, saudaraku. Ya, bertobat Yohanes gitu, saudaraku. Saya tampar mulut saya sendiri. Ya, sampai sekian waktu berlalu, saudaraku. Tiba-tiba saya tuh sadar, loh, kok sudah lama ya mulutku enggak tak tampeki dewek, saudaraku. Ya ini saya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai cara yang lebih ekstrim, mau ikut-ikutan seperti saya Pak, enggak, saya mau lebih ekstrim, saya mau pakai sandal Pak. Silahkan, pokoknya mulutnya sendiri, jangan mulut orang lain ditampaki pakai sandal saudaraku ya. Itu saya dulu, wah Tuhan tolong. Sampai seperti itu saya berusaha Bapak Ibu. Karena seringkali perkataan kita ini jadi batu sandungan buat orang lain. Bukan cuma perbuatan kita, kata-kata kita ini bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Sekali lagi baik secara lisan maupun tulisan. Sekarang ini kita banyak mengungkapkan kata-kata kita lewat chatting-chatting di WA. Dari obrolan-obrolan yang ringan, yang sederhana. Tiba-tiba muncul kata-kata yang menyakitkan hati teman-teman kita. Menyinggung perasaan orang lain yang kita kadang gak sadar. Hati-hati Bapak Ibu. Maka Alkitab katakan ayat yang terkenal, Amsal 18 ayat 21, saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Dan kemudian dikatakan orang harus menanggung akibat ucapannya. Yuk baca sama-sama sampai kita ingat betul ayat ini supaya pulang dari tempat ini kita mulai lebih berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada teman-teman, kita semakin berhati-hati dengan mulut kita ini. Baca sama-sama Amsal 18 ayat 21 ini. 2, 3, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru 1, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Apa artinya menggemakkan itu? Diulang-ulang. Gema itu kan mengulang. Apa yang kita katakan, gema itu akan mengucapkan hal yang sama. Kalau setiap hari kita berkata, haleluya, gemanya gimana? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Betul nggak? Nggak mungkin kita teriak, haleluya. Keluarnya, nggak ada saudaraku. Ya kan? Benar gak saudara?
Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Gemanya kan gitu. Selalu sama. Selalu sama. Kita ngomong apa setiap pagi? Kita ngomong apa pada waktu kita ngalami masalah? Pada waktu mungkin lagi krisis keuangan. Berapa banyak yang kita gemakkan? Ciloko. Ciloko, ciloko, ciloko. Ciloko tenan loh Bapak Ibu. Terus gitu, Anda ulang-ulang terus, Anda gemakkan terus. Engkau harus bertanggung jawab dengan ucapanmu. Mungkin aku enggak mati itu Pak buktinya. Tapi tiba-tiba ekonomi kita mati. Tiba-tiba hubungan bisa mati. Tiba-tiba saudaraku, pekerjaan kita pelan-pelan mati. Karena engkau menggemakkan yang kita kadang enggak pernah tahu. Itu mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakkannya, makan buahnya. Semua orang harus menanggung akibat dari ucapannya. New creation, new words. Kata-katanya juga harus baru. Amin. Ya, ini terutama kalau kita lagi marah itu loh. Orang tua di sini hati-hati. Kalau lagi marah, lagi jengkel sama anak-anak. Jangan sampai menggemakkan yang salah. Karena kita pasti semua orang tua ingin masa depan anak-anak kita cerah. Masa depan anak-anak kita lebih baik daripada orang tuanya. Mulailah dengan menciptakan dari perkataan kita lebih dulu. Ucapkan kata-kata yang membangun. Ucapkan kata-kata yang memberkati putra-putri kita, cucu-cucu kita. Sebelum terjadi realita, kenyataan, betul-betul anak-anak cucu kita diberkati Tuhan. Ciptakan dulu dengan ucapan kita di atmosfer secara rohani. Ciptakan dulu dengan ucapan-ucapan kita. Sampai kairos Tuhan datang, waktunya Tuhan datang. Boom, jadi seperti apa yang kita percayai. Jadi seperti apa yang kita katakan. Makanya jangan terjebak dengan realita. Kalau nilainya jelek, langsung kita marahin habis-habisan. Dengan kata-kata yang bukan memulihkan, membangkitkan semangat putra-putri kita, justru melemahkan anak-anak kita. Mereka bukannya bangkit, mereka makin stres. Dengan kata-kata kita mereka makin tertekan, saudaraku. Dan jujur saja Bapak Ibu, kadang orang tua tuh egois. Kita tuntut anak-anak kita nilainya bagus-bagus. Maaf, dulu papahnya aja lulus saja SD 8 tahun loh padahal saudara. Tapi kita nuntut anak kita, harus 9 minimal, harus 10 dong, juara 1. Papahnya itu loh juara 2 dari belakang saudaraku. Tapi nuntut anaknya, Dan kadang gak sadar saudaraku kita maki-maki, kita lepaskan kata-kata yang justru makin membuat anak kita tertekan, stres saudara. Ingat ya kata-kata kita itu seperti anak panah. Pada waktu anak panah kita lepaskan, nancep di pohon. Itulah kata-kata kita, masuk ke pikiran, ke hati anak kita atau orang yang mendengar, mungkin itu istri atau suami kita, cep masuk. One day kita sadar kita salah. Kita samperin istri kita, sayang, maaf ya, kemarin aku mengucapkan kata-kata yang gak baik buat kamu. Aku minta maaf, aku cabut kata-kataku. Mungkin istri kita akan berkata, oke kok, aku ampuni. Oke mas, gak apa-apa, aku maafkan. Tapi saya kasih tahu, itu seperti menarik panah tadi dari kayu pohon itu. Saya mau tanya, ada bekas lukanya enggak di pohon itu? Halo, ada lubangnya enggak? Pasti ada lubang. Itu membekas di dalam. Kita bisa minta maaf, kita bisa cabut kata-kata kita. Tapi yang namanya luka di dalam hati tidak semudah kita katakan, aku mengampuni, oke itu baik. Tapi enggak semudah itu menyembuhkan luka-luka di dalam hati.
Saya pernah lakukan kesalahan dengan istri saya di awal-awal pernikahan. Karena istri saya itu suka begini loh. Kalau nyuci piring nanti tahu-tahu merucut, pecah piringnya. Nanti pegang gelas, merucut, jatuh, piar, pecah gelasnya. Satu kali saya tuh saking jengkelnya, saya katakan, kamu ceroboh. Ya, pegang apa-apa enggak benar, saya marahin istri saya. Sampai kemudian istri saya diem. Beberapa hari diem gitu saudaraku. Enggak ngomong apa-apa, saya enggak sadar waktu itu kata-kata saya menyakiti dia. Tiba-tiba masakannya anyap semua. Enggak enak suasana rumah, saya enggak sadar. Sampai kemudian saya ngomong, Hani, kalau saya manggil istri saya Hani. Ya, kalau di daerah Telogosari ada jemaat kami manggil istrinya Jo. Ya, Bojo. Nah jadi sesuai konteks saudaraku. Ya, Hani, kamu kok hari-hari ini kok diem kenapa? Aku tersinggung dengan kata-katamu. Duh, aku ngomong apa? Kamu ngatain aku ceroboh. Saya hari itu minta maaf sama istri saya. Dan saya enggak pernah ulang lagi kalimat itu. Walaupun kadang masih ada piring dan gelas yang jatuh dan pecah saudaraku. Ya sudahlah, memang ternyata istri saya cerita dari remaja dia memang sering begitu. Apalagi kalau diburu-buru, disuruh cepat-cepat, tambah grogi, gregeli tangan ini saudara. Ya, sudah saya enggak pernah peduli lagi. Dan kalau sudah ngampuni, sudah menerima, ya sudah doakan aja. Jangan terus nanti kalau ada kejadian lagi, Hani, sayangku, bojoku, ini gelas yang ke-422. Lu cek dihitung lagi saudaraku. Lapo dihitung, weh sudahlah. Ya. Ada lu suami saking jengkelnya. Nek ngene carane, kapan awake dhewe sugih? Lu apa hubungannya mau cuman piring mbek gelas kok saudaraku. Saudara, saya cuma mau berkata pada saudara, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Daripada Anda marahin anak-anakmu, nilainya jelek, kenapa enggak kita tumpangin tangan, kita berkati. Amin, saudara. Bagus di tempat ini setiap kali mau gereja anak, didoain anak-anak. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu hal yang bagus sekali dilakukan di tempat ini, doain anak-anak kita. Kenapa enggak kita berkati? Kamu anak yang pandai, kamu anak yang cerdas, kamu 10 kali lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Amin Bapak Ibu. Berkati. Berkati apa yang kamu inginkan terjadi untuk keuanganmu. Berkati keuanganmu, berkati pekerjaanmu dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita adalah doa kita. Kata-kata kita adalah harapan kita. Betul Bapak Ibu? Kata-kata kita itu adalah cita-cita kita. Makanya orang tua kasih nama anak kan ya pasti yang baik-baik toh. Karena di dalam nama itu ada harapan. Kalau di generasi saya ini lahir tahun 70-an. Itu zaman-zaman itu yang paling laris namanya Sugiarto. Ada yang namanya Sugiarto di sini. Pasti enggak mungkin lahir tahun 2000. Tidak tahun 70, tahun 60-an. Harapan orang tua apa? Gen Sugiharto. Betul nggak Bapak Ibu? Zaman-zaman saya itu yang paling laku, saudaraku. Sugiharto, Ben Suge. Ya nggak apa-apa, wong itu harapan orang tua. Dikasih nama Budi. Supaya punya budi pekerti yang baik. Kalau ada yang namanya Budi juga pasti lahir tahun 60-an atau 70-an, saudaraku. Ya kan? Saudara, kasih nama itu harapan kita. Ada di tempat kami itu dulu ada yang saya kaget ketika saya tanya namanya, nama belakangnya tuh Prihatin Ningsih. Ada nggak? Maaf loh saudaraku kalau ada ya. Maaf, kadang orang tua tuh nggak sadar gitu ya. Dia memberi nama anaknya sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Karena sedang prihatin, nggak punya uang. Maka dikasih nama depannya siapa, belakangnya Prihatin Ningsih.
Maaf Bapak Ibu, saya lihat hidupnya betul-betul prihatin, saudara. Ya, nanti kalau ada kesempatan ketemu orang begitu, ada kesempatan baptis, minta nama baptis, didoakan, dipatahkan semua hal-hal yang tidak baik. Amin Bapak Ibu. Jangan marah sama Bapak Ibu kita ya, kalau udah terlanjur dikasih nama yang tidak cocok buat saudara. Udahlah ya, di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Biarpun nama kita mungkin enggak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya kita punya masa depan di dalam Kristus. Dulu di Taman Getsemani, Ungaran, penjaga tamannya, namanya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya Bapak Walaupun. Gimana itu? Hah? Walaupun. Ya, namanya Walaupun. Jadi enggak jelas sih mau walau apanya. Tapi sudahlah, ya buktinya dia setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin supaya setiap kita buktikan, kita ini jadi ciptaan yang baru. Ucapan mulut kita ini juga yang memberkati. Kalau suami kita pulang dari kerja, saya tahu mungkin ibu-ibu capek di rumah, ya ngurus anak, bersih-bersih rumah. Tapi jaga mulut kita ini, jangan langsung pulang tuh kayak senjata M16. Tapi kenapa terlambat? Aku tuh capek dari tadi. Bla 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 bla. Padahal ternyata bannya gembos. Bannya gembos naik motor. Enggak bawa uang. Karena setiap hari dijatah sama istrinya 20.000 rupiah. Sudah dibuat makan. Terpaksa nuntun. Saya berdoa supaya tidak ada bapak-bapak yang dapat jatah istrinya setiap hari 20.000. Ya, waduh, langsung kita nggak tanya dulu ada apa, kenapa terlambat. Demikian juga bapak-bapak pulang ketemu istri, ya, saudaraku kasih pelukan, ya. Kasih kata-kata yang baik, tahan diri deh kalau kita sama-sama capek. Bapak capek, ibu juga capek. Tahan diri, nggak banyak bicara dulu, lakukan yang penting-penting dulu. Nanti udah mandi, udah makan malam, baru ngobrol. Ya, dalam keuangan juga sama, nggak usah panik pada waktu kita mengalami krisis keuangan. Karena di situ seringkali juga Tuhan sedang melatih iman kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata berkat untuk keuangan kita. Aku diberkati Tuhan, aku terus naik tidak turun. Aku akan semakin jadi berkat, diberkati jadi berkat. Saya ingat ada seorang istri yang marah-marah sama suaminya. Papa, itu uang apa yang di lemari? Lemarinya kamu kunci terus. Uangnya di dalam amplop. Kamu lem itu, kamu taruh di tumpukan baju paling bawah. Uang apa itu Pak? Marah-marah istrinya. Suaminya gelagapan lalu bilang, oh itu uang sial mah. Apa maksud Papa uang sial? Ya gimana enggak sial, wis tak umpetno ya cek konangan aja gitu saudara. Nah gimana mau diberkati kalau masih ada uangmu, uangku, uangku. Kalau sudah jadi suami istri, semua dikelola bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Enggak ada uang laki, enggak ada uang perempuan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, amin. Ingat ya, akar segala kejahatan cinta akan uang loh, bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Kalau kita nggak bisa kelola uang dengan baik, di situ akan terjadi problem yang lebih besar lagi. Istri saya tahu di mana saya taruh uang, saya nggak pernah jatah dia tiap bulan berapa, saya cuma bilang, udah kamu tahu kamu harus beli apa, belanja apa, ambil aja. Udah gitu aja, aman. Saya sering kali nasihati muda-mudi, ternyata dalam hidup nikah itu yang penting bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa saling percaya dan dipercayai satu dengan yang lain. Walaupun sedikit mungkin menurut kita kelola dengan baik.
jalani hidup ini. Setia dari perkara kecil, Tuhan akan berkati kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Dan saya buktikan itu bagaimana kami jalani hidup rumah tangga. Hati-hati Bapak Ibu, dengan setiap reaksi kita, dengan apa yang kita ucapkan, karena satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan. Saya pernah melayani suami istri, kalau bertengkar itu selalu ngomongnya begini, kowe sik opo aku sik sing mati. Serem Bapak Ibu, serem kalau ngomong. Betul-betul dua-duanya enggak bisa dinasehatin. Omongannya selalu begitu. This is true story. Terjadi di depan mata saya lihat, saya layani keluarga ini. Istrinya pulang dari kerja, kecelakaan, meninggal di tempat. Usia 40-an tahun. Kira-kira 6 bulan kemudian, suaminya yang sudah menjadi duda, pulang dari kerja malam-malam, nabrak truk, sedang berhenti ditabrak, meninggal di tempat. Dua-duanya mati meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil. Serius Bapak Ibu, jangan main-main dengan mulut ini. Ya, sampai saya kadang heran. Didamaikan berkali-kali, ribut lagi. Dan selalu mereka menggemakkan kalimat yang sama. Sampai waktunya tepat jadi, karena iblis akan menuntut apa yang kita ucapkan. Iblis akan bilang begini, Tuhan lihat anakmu, omongannya seperti itu. Firman-Mu berkata, Amsal 18:21. Ingat cerita Ayub enggak? Iblis bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Anakmu sendiri yang ngomong. Anakmu ngomong mati-mati terus. Firman-Mu yang berkata, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakkannya makan buahnya. Harus digenapi loh Tuhan. Harus digenapi. Kadang Tuhan kasih yang namanya grace period. Periode anugerah. Enggak bertobat-tobat juga. Dosa itu sudah matang. Boom, jadi tanpa pernah kita duga sebelumnya. New creation, new words. Kata-kata kita harus juga berubah Bu, Pak. Ya, jangan dibiasakan ngomong-ngomong yang jelek. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang apa? Baik. Untuk apa? Membangun, bukan untuk merubuhkan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, apa saudara, beroleh kasih karunia. Ada orang itu ya, kadang itu makanya mulut ini benar-benar lidah tak bertulang itu memang betul saudaraku. Kita mesti hati-hati karena enggak ada tulangnya. Maka salah satu kesukaan saya, makan steak lidah. Tak makan itu lidahnya sapi. Orang main ke rumah, ya, ke rumah temannya yang sederhana, yang kecil. Apa yang dia katakan kepada temannya? Dia bilang begini, rumahmu kok kecil ya, sumpek ya, panas. Kalau aku enggak suka rumah yang seperti ini. Lalu dia pulang dengan enggak ada perasaan apa-apa. Saudara tahu enggak? Tuan rumah suami istri muda yang tadinya baik-baik saja dan merasa sudah bersyukur punya rumah walaupun kecil di gang yang sempit. Tapi mereka nyaman, mereka hidup rukun. Sejak itu rumah itu tiba-tiba jadi rasanya panas, rumah itu jadi rasanya sesek, rumah itu jadi rasanya betul-betul sempit, dan rumah tangga itu mulai berantem tiap hari. Istrinya mulai berkata, kapan kita punya rumah yang lebih besar? Kapan kamu mau kasih AC di rumah kita? Kapan kita pindah dari tempat ini? Tuh lihat itu, ibu itu sekarang rumahnya sudah gede di jalan besar. Tiba-tiba rumah itu jadi gak enak suasananya. Sementara yang pulang gak pernah merasa bersalah.
Kata-katanya sudah membuat suami istri itu berantem, saudaraku. Kita harus ngerti situasi dan kondisi orang itu beda-beda. Hati-hati kalau kita ngomong. Ada ibu yang baru melahirkan, teman-temannya datang, saudara. Lalu salah satu bilang begini, suami kamu kasih apa? Kamu melahirkan. Lalu si ibu yang baru melahirkan bilang, ya yang penting ada dana untuk bisa melahirkan. Saya keluar dari rumah sakit, gak ada utang, aku udah bersyukur. Lalu ibu itu ngomong, kalau suamiku dulu aku melahirkan, aku dibeliin kalung. Kamar didekor, baju anak-anak udah disiapin. Dan ibu itu pulang. Lalu ibu yang baru saja melahirkan lalu mulai punya perasaan apa saudara? Aduh, suamiku enggak beliin aku kalung, ya, suamiku enggak siapin kamar untuk baby, suamiku enggak bisa beliin baju baru. Karena suamiku cuma penghasilannya pas-pasan untuk hidup. Sejak hari itu, ibu ini selalu dilingkupi dengan perasaan khawatir. Ibu ini selalu dilingkupi dengan perasaan was-was, perasaan yang gak enak. Dan mulai damai sejahteranya hilang. Sementara ibu yang pergi itu santai-santai saja. Saudara ngerti gak maksud saya, Bapak Ibu saya sampaikan ini? Jaga mulut kita ini loh. Makanya saya nasehatin di gereja saya. Di mana-mana kalau saya ada kesempatan, ada momen begini saya ngomong. Ya, orang Indonesia tuh bahasa basinya tuh betul-betul basi. Saudara lama gak ketemu, kenapa sih gak menyapa yang enak-enak aja? Kenapa sih gak menyapa yang baik-baik aja sih? Kalau di dunia barat itu tabu, itu namanya body shaming. Ngurusin mau kurus mau gemuk, emang yang kasih makan elo. Jangan Bapak Ibu, amin. Udah gak waktunya zaman sekarang kita mempertanyakan gitu. Di gereja kami, 2 rumah dari gereja kami, ada jemaat, itu dulunya bukan orang Kristen, dari seberang lah. Singkat cerita bertobat terima Tuhan Yesus, sekarang ibu itu rajin doa pagi di tempat kami. Dan dia yang tanggung jawab doa pagi, bukain pintu gereja dan sebagainya. Satu kali lewat ada jemaat kita yang udah pindah pelayanan di tempat yang lain, lewat di depan gereja kami, pas ibu itu keluar. Ibu itu keluar. Saudara tahu gak? Jemaat yang udah lama ini, gak ke gereja kita karena memang dia sudah pelayanan di tempat yang lain. Bisa-bisanya ngomong begini, Bu, kowe kok tambah tuwek, tambah elek, Bu. Wih, enak sekali ngomongnya. Dan ibu itu setiap doa pagi ngomong sama saya, Pak saya kemarin dikatain begini begitu. Bu, udahlah gak usah didengerin. Itu berminggu-minggu loh saya harus doain ibu itu supaya bisa pulih lagi perasaannya, keyakinan dirinya. Ya, mulai hari ini kita buat komitmen ya. New creation, new words. Jadi ciptaan yang baru, perkataan kita juga harus diperbaharui. Amin. Ya, jangan lagi ngomong-ngomong yang seperti itu. Risih saya dengernya. Perkataan kita tuh harus yang membangun. Supaya yang mendengar, Alkitab katakan apa? Beroleh kasih karunia. Makanya bukan kebetulan, bukan tanpa maksud, ketika pada waktu hari Pentakosta, ada lidah-lidah api yang turun, Roh Kudus memenuhi murid-murid. Tanda pertama baptisan Roh Kudus apa? Bahasa roh. Dalam bahasa Inggris, speaking in tongue. Berbahasa lidah. Karena mulut ini juga harus dijamah Tuhan, bukan cuma hati kita, pikiran kita. Mulut kita juga harus ada bahasa-bahasa yang baru. Mulai hari ini apapun yang terjadi kita mengucap syukur, memuji Tuhan. Amin. Percaya bahwa semua indah pada waktunya. Berkati dirimu setiap hari, bangun pagi jangan mengeluh. Jangan, aduh hidup kok susah, kok berat begini begitu. Enggak.
Waktu ngolet pun kita berkata, puji Tuhan aku hidup, aku diberkati, aku kuat, aku sanggup, aku mampu. Bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Dan hari itu saya yakin akan menjadi hari yang berbeda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kuasai perkataan mulut kita. 2 Korintus 4 ayat 13, pemain musik singer boleh maju ke depan. Alkitab berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Sekarang apa yang Bapak Ibu Saudara percayai? Berapa banyak saudara kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua? Angkat tangan saudara. Amin. Ucapkan itu, aku orang yang dikasihi Tuhan. Walaupun mungkin banyak orang membenci kita, mencampakkan kita, meninggalkan kita. Ngomong sama diri sendiri, aku dikasihi Tuhan. Aku berharga, aku spesial, aku autentik. Ciptaan Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Aku mulia di pemandangan Tuhan. Berkati hidupmu sendiri dengan kata-katamu. Berkati suami, berkati istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita itu adalah doa kita, harapan kita. Ingat cerita perwira Kapernaum yang hambanya sedang sakit. Pada waktu Yesus mau ke rumahnya, dia berkata apa? Aku enggak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Betapa dahsyatnya sepatah kata dari Tuhan Yesus. Sepatah kata dari firman Tuhan sanggup merubah nasib kita untuk selama-lamanya. Kalau engkau percaya, engkau berkata-kata jadi seperti apa yang engkau imani. Maka pastikan jangan sampai kita salah ngomong. Jangan sampai kita ini sembarangan berbicara. Kita harus bisa menguasai diri, menguasai perkataan kita. Supaya apa yang keluar dari mulut kita, mereka yang mendengarnya dibangun. Mendapatkan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.